Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi bersama channel saya di channel Roy. Kali ini video saya tentang untuk melanjutkan kembali pembongkaran motor Vario 110 yang saya bongkar di bagian burung dan kopnya, serta pistonnya saya ganti yang baru. Ini sudah selesai untuk mengolter biar masuk ke sini ya. Ini saya berikan berukuran 25, dan di sini juga sudah saya sekur semua. Alat-alat ini semua sudah selesai penyekurannya. Sekarang kita tinggal pemasangan atau perakitan kembali, dan ini sudah saya bersihkan semua ya. Kerak-keraknya sudah bersih semua. Kita langsung saja kita tonton video tentang perakitannya. Saya pasang dulu di bagian klep-klepnya ini, saya ganti dulu silnya. Kalau tidak diganti, nanti kalau posisi mesin hidup, olinya ada kebocoran lewat di bagian sini ya, lewat asnya ini. Kalau ini sudah mengalami kerusakan, sedangkan motor ini baru saja gonta ganti oli, tapi olinya selalu cepat habis, dan kadang-kadang motor ini olinya sampai tidak terkontrol sehingga habislah olinya di dalam mesin sehingga mengalami kemacetan. Makanya di sini kalau sudah mengalami kemacetan, saking panasnya mesin, biasanya ini sudah terbakar ya, dan sudah mati. Perlu saja ada penggantian agar nanti bisa kembali lancar, tidak mengalami kebocoran sama sekali. Kita copot dulu di bagian sil-silnya, kita ganti. Ini silnya saya ganti milik Suzuki Smash, sedangkan silnya ini masih bawaan pabrik ini ya. Apakah sama silnya dengan milik Suzuki Smash? Yang penting asnya ini ya, asnya katup ini yang penting sama, ukurannya juga sama. Makanya kalau diberi milik Suzuki Smash itu sama. Cara pemasangan sil, kita tinggal menancapkan seperti ini ya. Ya, mudah sekali untuk pemasangan sil-silnya, tidak perlu untuk menekannya terlalu keras. Nih, sudah terpasang. Setelah terpasang, kemudian kita masukkan ini. Kemudian ini ya caranya. Nah, ini ya, kita tinggal pasang selok, kemudian klipnya juga. Nah, seperti ini. Kita tinggal menekan ini biar klipnya ini masuk ke sini ya, ke as yang sudah diberi geretan ini. Ini sudah selesai perakitannya, kita tinggal masang pistonnya.
Langkah selanjutnya pengetopan atau pemasangan gigi timing di sini ya. Kemudian sebelum pemasangan kita lihat dulu di bagian top. Kita cari topnya di sini. Kita cari di sini tandanya T dan kita paskan pada cengolan di dalam sini kan ada pengolan ya. Nih, kita paskan di sini cengolan ini. Setelah tanda T di bagian magnet ini sudah pas dengan cenilan ini atau pengolan ini, kemudian kita tinggal pasang gigi timingnya di bagian kopnya sini. Ini ya tandanya, ini tanda panah ini harus pas dengan cengkowakan sini ya, gitu. Setelah pas tanda panah ini ya, nih kemudian kita pasang ke sini, dan gigi timing yang ada cengkowakan ini ya harusnya di luar. Nih harusnya di luar ya, gunanya untuk pemasangan pengendang starter atau deskompresi. Setelah ini terpasang sudah ya, kita tinggal pasang deskompresinya ini. Kita masukkan ke sini. Kita cari pasnya. Kalau di sini ya ada lubangnya kecil-kecil, ini masuk ke sini. Ya, di sini. Nah, seperti ini pemasangannya. Kemudian kalau tidak ada ini nanti akan berat ya starternya, engkolnya atau double starternya biasanya tidak kuat narik. Tapi ada kala juga ada yang kuat narik waktu kita double starter. Sekarang penyetelan katup. Ini yang bawah sangat kendor sekali, kita kencangkan. Jangan sampai rapat-rapat ya, kalau nanti rapat akan menimbulkan kengobosan pada katup. Kita setel kendor 1 mili saja atau 1,5 aja ya, karena ini daerah pegunungan. Sekarang kita masukkan air radiatornya, tinggal untuk pengecekan apakah bocor lewat sini ya atau tidak. Ini kalau nanti fungsi ini pasti masuk ke dalam sini akan lokak terus ya. Kalau ini fungsi kan ditarik ke sini semua. Kelihatannya di sini aman-aman saja ya, tidak bocor kelihatannya. Ini yang sering kita waspadai adalah kalau bocor lewat sini.
Ini sudah terpasang semua, kita tinggal pasang naik ke rangka ya. Nanti sambil kita tes hidupnya, kita ganti dulu olinya. Kalau semua sudah baru semua, piston-pistonnya baru, kita harus penggantian oli juga yang baru ya, harus. Ini sudah saya berikan merek Federal, jangan sampai oli lama kita gunakan kembali, karena sedangkan pistonnya baru ya, nanti menambah kerusakan lagi nanti kalau tidak diganti olinya. Kalau cop yang ini adalah bagian masuk ke buring ya. Soket-soketnya pasti tidak akan salah, karena di sini pas semua ya. Kalau ndak miliknya ndak bisa, karena ini sudah ada tandanya semua, ada pasnya semua ya. Pasti ndak ada kelirunya nanti kalau pemasangannya. Ini adalah masa aki atau regulator atau masa aki ya. Ini sudah selesai pemasangannya, masuk ke rangka bodi sudah selesai semua. Kita coba tes kan mesinnya. Dengarannya sangat halus sekali ya. Ini suaranya kasar hilang, tidak seperti sebelum saya bongkar tadi. Kita biarkan dulu biar olinya mengalir dengan lancar. Dan bila piston yang baru pemasangan, jangan sampai kita blayer, kita geber-geber, biar hidup apa adanya dulu ya. Karena apa? Karena menjaga nih kerusakan pada pistonnya lagi. Dan ini nanti harus dirayen, jangan sampai buat geberan dulu, buat jalan pelan-pelan agar nanti hasilnya sangat bagus. Seker baru tidak boleh untuk dibayer-bayer atau digeber-geber ya. Biarkan hidup apa adanya. Kalau kita angkatkan, posisi kita naiki, kita harus pelan-pelan. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya tentang pembongkaran atau penggantian piston pada motor Vario Slama 110. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like juga di komen. Terima kasih.